musik, undang LCD, sound system, pengedar pundi-pundi, para pendoa, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau urapi setiap kami Tuhan, biarlah pelayanan kami hanya untuk boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini, baik online ataupun onsite pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami semua dan Kau mengetahui kedatangan kami pada malam hari ini. Untuk jemaat-Mu yang Tuhan yang belum tampak hadir pada malam hari ini atau yang tidak dapat hadir pada malam hari ini, biarlah Tuhan Yesus memilih lawan mereka. Dan sakit Tuhan Yesus boleh memberikan kesembuhan, yang bukan berat Tuhan Yesus berikan kemudahan, yang berduka cita Tuhan gantikan dengan sukacita yang luar biasa. Hanya Engkau Allah kami, pengharapan kami, satu-satunya juru selamat kami. Kami berdoa Tuhan buat keluarga besar Bapak Gembala di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu Gembala dan keluarga besarnya, dan memberkati keluarga besar Bapak Ibu Gembala semakin hari dan semakin heran. Nama Tuhan Yesus saja yang berguna kami. Kami siap Tuhan untuk menyembah pada malam hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih. Persilakan duduk kembali.
Tuhan, semua di seluruh bumi kami boleh meninggikan nama-Mu karena Engkau yang layak kami tinggikan. Kami siap Tuhan untuk memuji besarkan nama-Mu pada malam hari ini. Kami buka ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Pujian dari kaum umum, silakan maju ke depan.
pujian buat Tuhan. Haleluya. Pujian yang indah dari kaum beriman. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah Tuhan Yesus, Kau buka hati kami, Kau buka Tuhan telinga kami, supaya untuk Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, sehingga apa yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba-Nya pada malam hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau Tuhan Allah yang layak kami tinggikan di atas segala-galanya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu sepanjang hidup kami. Karena Tuhan, kami anak-anak yang mengikut Engkau tidak ada penghukuman,
Tuhan masih berbuat baik kepada kami. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini semua kemurahan-Mu. Maka itu Tuhan, dengan penuh hati kami mempersembahkan segala pujian kami ini untuk mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Pak Pipit yang sudah Tuhan pakai untuk memimpin dalam puji-pujian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, memberikan hamba-Mu ini, siapa kami yang terbatas ini, bila kami ini berkata-kata, hanya Engkau yang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila ada kuasa jahat roh jahat yang mengganggu di dalam perjalanan firman ini, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hadirat-Mu Engkau berada di dalam hati kami, angan-angan pikiran kami, bahkan di dalam telinga kami. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu, dan siap mendengarkan sabda firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Sama Tuhan. Hari ini tidak kebetulan, semuanya ini tidak merasa kita hebat bisa datang, karena banyak sekali di mana orang-orangnya, jemaatnya ingin rindu beribadah, tetapi karena ada kepentingan yang lain, mungkin pekerjaan, cara, akhirnya tidak bisa. Tapi kita bersyukur pada saat hari ini bisa hadir dengan tenang, semua acara semua selesai, karena ini kemurahan Tuhan. Langsung aja kita berbuka di dalam Alkitab kita yang terambil 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita membaca bergantian ayat ganjil, saya 1, 3, 5, 7. Saudara ayat yang ke-6, 2, 4, 6. Kita akan bergantian dan kita akan membaca dan kita bangkit berdiri untuk firman Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita bergantian. Saya dahulu puji-pujian dan 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. 4. Khusus pada kata-kata kata, tetapi orang-orang yang beruyung-uyung pinggangnya berikatan kekuatan. 5. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Dia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Amin. Silakan duduk. Di sini pada hari ini saya kasih tema judul Tuhan Yesus Maha Tahu. Memang di dalam hati kita ada yang sukacita, ada yang juga bersedih,
ada yang juga bermasalah, ada yang senang-senang. Tuhan tahu dengan segala apa yang ada di dalam angan pikiran hidup manusia. Karena Tuhanlah yang menciptakan, Tuhanlah yang memberikan segala apa yang ada di dalam kehidupan manusia. Sampai rambut, kepala, kulit, mata, semua itu ciptaan Tuhan. Dan semuanya itu juga seizin Tuhan. Mengapa di sini anak berdoa bersuka cita selalu meninggikan? Tidak ada yang kudus, tidak ada yang hebat, semua ini ditinggikan karena Tuhan. Hanya memberikan ini supaya pengertian yang sudah dia jalani dalam kehidupannya, dia sudah merasakan sendiri pertolongan Tuhan. Satu dan dua itu. Mengapa Tuhan memberikan pertolongan kepada anak? Karena dia selalu dekat dan memohon dan berdoa kepada Tuhan. Segala apa yang dia alami, Tuhan dimuliakan. Padahal dalam segala perkara dan masalah, semuanya orang itu ada. Seperti anak bermasalah dengan adik pernikahan, istilahnya bokno, ya bokwo, pinena. Persaingannya itu, tetapi suaminya itu bijaksana. Elkana mengatakan, mengapa kamu bersedih? Kamu ini lebih dari 10 anak. Saya mengasihi kamu tetap, meskipun kamu tidak memiliki anak. Sayang sekali. Sama kehidupan orang Kristen, harus tetap mengasihi dan menyayangi, atau di dalam pernikahan waktu kamu kaya maupun kamu miskin, itu harus yang diutarakan supaya kita ingat. Meskipun aku keadaan sakit, tetap aku mengasihi dengan segala keadaan kamu. Semua ini dikatakan sebagaimana anak ini tetap mengasihi meskipun dibenci, tidak menuntut segala angan dan pikirannya dia. Tetap dia sayang. Meskipun aku dipuji, aku tetap senang. Meskipun aku dicereweti, aku tetap senang. Soalnya itu perintah dari Tuhan. Dia tidak mau mengutarakan kepada Elkana suaminya, wah Penina itu, istri mudamu itu sama aku, sombong sama aku, daplek ngomong seperti itu ya. Dia tidak dikatakan. Dia tetap senang, sukacita, diam, tapi hatinya sedih, menangis. Maka itu ditulis di ayat ke-3. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Yang pertama, jadi kata-katanya Hana, meskipun dia tertindas, meskipun dia menderita, dia karena dia punya contoh. Kegagalan Penina, dia waktu sukses punya anak banyak dari Elkana suaminya, Hana nggak punya anak. Dia sombong sekali. Maka itu ada jatuh. Kalau kita ibaratnya di sini dikatakan supaya tidak sombong, kita tidak boleh lakukan seperti Penina. Ayat pasal pertama itu tentang Elkana sama Penina dan Hana, semua ceritanya itu seakan-akan Hana itu tercibur, tapi dia tidak perkataan yang negatif.
merendahkan diri. Karena orang sombong itu tidak tahu dirinya sendiri. Sering dikatakan, oh nggak perlu aku, seperti itu ya. Itu kesombongan. Sopo aku, lupa diri itu. Dan yang kedua, orang sombong itu tidak mau mengampuni sesamanya. Dia seakan-akan, oh males aku sama dia gitu. Oh berarti mau seperti itu mungkin jahat itu sama saya. Males aku ngampuni dia. Tidak pun. Harus kita seperti doa Bapa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah. Ya. Kalau kita tidak mau mengampuni, Tuhan pun tidak mau mengampuni. Ketiga, tidak mau menyapa orang kalau lewat, nggak ada sopan santun. Brusur katanya orang Surabaya. Mas sepeda motor dua antara ada orang tua, ada orang, ada pergumulan di situ. Saya itu punya motor juga Mustang, tapi motor saya itu juga Brown. Tapi kalau ditanya orang, ambil saya menyapa. Roma 12 itu kasih hormat kepada orang yang tidak mengerti apa kita ini. Kalau kita langsung berselondong, tidak nyapa, dikirain apa? Sombong. Awas lewat kiri mana? Tak bandel pusing. Musuhnya banyak orang sombong. Jadi maka dari itu hanya memberi contoh. Karena dia kesuksesannya sabar, lemah lembut, tidak mau apa yang pasal 3 ayat yang ke B, janganlah caci maki keluar dari mulut. Karena tidak mau meskipun disakiti, balas menyakiti, enggak. Tetap dia bersujud kepada Tuhan, menyerahkan semua itu, kepahitan itu, musuhnya itu hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang merintih, menangis di balik kapan itu, karena katanya Imam Eli, kamu ini kayak orang mabuk, gak ada suara, tapi mulutmu ngomel-ngomel, istilahnya itu, umi, itu berseru, menangis sana kepada Tuhan. Dikirain Imam Eli dia orang mabuk, saya orang yang susah, tapi saya katakan kepada Tuhan berdoa. Ada baiknya kalau kita ini berdoa bersama-sama di bait, di Rebu, di Jumat ya. Kalau saya tidak datang, berarti saya kerja. Kedua, lupa itu yang paling bahaya yang kita kumpul. Dan suku ada komunitas doa sore. Jangan lupa bahwa kadang meskipun renungan 5 menit. Yang penting dikabulkan karena hatinya Hana itu tidak ada kepahitan. Caci maki tidak ada di dalam hati. Itu yang menerima, dia itu sukacita, pertolongan Tuhan itu terjadi. Kalau kita berdoa tapi ada keganjelan, ada kepahitan, ada
saya masih kendam, kan terjadi namanya mukjizat. Tidak. Itu sudah dilakukan dengan anak yang dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Kita ini tidak hanya atau praktek diuji. Saya juga punya musuh, tapi saya bukan bikin musuh. Biar orang memusuhi saya tidak mau memusuhi dia. Di komunitas mana, di perkumpulan mana, pasti ada. Sampai pekerjaan mana, pasti ada. Tapi saya tidak mau tersinggung, saya tidak mau marah, saya tidak mau sakit hati. Yang membuat saya sakit hati, sakit semua, sampai sakitnya di sini. Mikir sakit di sini. Wah, berat, lebih berat daripada mikul semen satu. Tak selesai-selesai. Saya doakan. Wah, namanya ini saya utarakan. Dia itu banyak orang bikin malu saya. Saya dihina. Saya tuduhkan kepada Tuhan. Saya tak mau balas. Ya sudah, stop. Itu aja. Tapi ya sampai terjadi. Terganggu lagi. Besok itu datang di kata-kata itu. Datang itu. Saya minta Yesus. Jauhkan kebencian. Biar ada berkat itu bukan hanya berkat itu bukan karena uang. Berkat itu bukan harta. Damai itu berkat. Damai. Wah, perlu. Sukacita terjadi. Ketemu dia. Minta maaf ya. Saya kemarin bilang, gak apa-apa. Padahal umurnya sudah 61. Katanya teman, kok gak sampai suruh naik Pak? Tarik roboh sampai suruh 61 sampai segagang ini Pak. Iso bisa. Tapi karena memiliki firman, saya ingat. Saya tidak mau memusuhi dia. Akhirnya itu damai itu ada. Ayat yang keempat dan kelima itu juga sama khusus pahlawan telah tidak ada semuanya. Tetapi orang-orang yang berhuyung-huyung tinggalnya berikatkan kekuatan kuat. Kita ini kalau sudah damai, sudah plong, kayaknya sudah tidak ada permusuhan, enak. Gak ada terjadi akan namanya sakitnya di sini. Gak ada. Semua enak. Yang kelima, siapa yang kan dahulu sekarang menyibukkan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Layu itu bukan kadang layu orangnya atau apa. Layu carain kerak ganti. Buahnya anak katanya orang dulu gak apa-apa, banyak rezeki ya. Tapi kalau sekarang buahnya carain gitu ya. Lalu aku merasa anak-anak saya bilang gitu Pak. Tapi bersyukur kita punya Tuhan. Anak sebagaimanapun kita tidak bisa ngeluh anak zaman sekarang. Tapi kalau punya Tuhan, biar Tuhan yang ngelontir volumenya yang 10, 9, 8 jadi 2, jadi 3, jadi 1. Bisa pelan, bisa enak. Akhirnya itu sama Tuhan itu memberikan. Ayat yang ke-6, Tuhan mematikan dan menghidupkan,
Dia menurunkan ke dalam dunia orang mati. 7 sama ini. Tuhan membuat miskin, membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Tuhan itu yang meninggikan kita. Kalau kita waktu kejahatan kita, Tuhan itu juga bisa mematikan. Kalau waktu kita hidup setia, seperti orang yang disalib sebelah kanan. Hari ini kamu bersama-sama aku di Firdaus. Padahal orang yang disalib itu kanan kiri itu dulunya kejahatannya itu besar sekali. Kenapa dia sampai masuk surga? Karena waktu itu dia bertobat, percaya Tuhan Yesus itu bertobat seperti saudara dan saya. Selagi kita hidup bertobat, kita masuk surga. Takutnya kalau kita dimatikan dan keadaan jahat masuk kejahatan dalam kejahatan kita. Jangan sampai seperti kata-kata yang ada di dalam Yafes. Hakim-Hakim 11 ayat 30. Dia berkuasa supaya anaknya itu tidak terjadi apa-apa. Padahal dia bernasar supaya anaknya enggak dipersembahkan. Binatang maksudnya gitu. Atau lembu, atau yang di situ kalau ada ayam. 11 ayat ke 30. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka 31, apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkan sebagai korban berharap. Dia berasa karena apa? Sukacita. Hati-hati dengan sukacita itu. Untuk sampai kebelibas pembicaraan kita. Banyak sekali yang juga karena kebanggaan itu jatuh. Teman saya pendeta, sekali joyo, jemaat banyak, orang merasa menang, pemberian dari jemaat yang menolong, yang membantu, akhirnya lain. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, berzina, yang masuk penjara, hilanglah ke pendeta. Maka dari itu kita jangan sampai sukacita tetap ada di dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap harus merendahkan diri dengan itu. Itulah sebenarnya ya. Tapi kalau Hezkia itu lain. 2 Raja 20 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja 20. Kemudian saya bawa Alkitab. Dua Raja-Raja pasal 20 ayat ke-1 dan 2. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit, hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab
engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Tuhan kalau sudah berfirman, kalau sudah berkata, itu kebanyakan terjadi. Katakan kepada dia, hambaku, dia tidak akan sembuh lagi, dia akan mati. Apa pesan untuk keluarganya? Saya gitu ya. Kalau ada yang sakit kebanyakan, itu pesan sama keluarganya, suruh makan yang enak-enak kan gitu. Ayo, suruh makan yang enak-enak. Waktunya kurang, terbatas itu. Gak sampai kamu minggu bablas. Tetapi apa yang terjadi? Dia sungguh-sungguh tidak meyakinkan akan perkataan itu, tapi yakin kepada Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tuhan yang memberikan semuanya itu kekuatan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berbalik ke dinding. Artinya dia tidak memandang apa yang akan terjadi di belakang, tapi dia memandang di pusat kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Ayat ke-6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambamu. Diperpanjang. Padahal kata-katanya tadi tidak akan sembuh, mati, pesno keluargamu. Tidak. Itu hamba tadi yang mengatakan. Tapi dia berseru sendiri kepada Sang Pencipta yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan. Itu yang berkuasa, dia cari sendiri. Sama saudara sama saya, bila ada permasalahan, bila ada kesusahan, langsung aja kepada Tuhan. Jangan ke hamba Tuhan. Saudara sama saya, sama saudara semua hamba Tuhan sama. Juga dia diperintahkan untuk menyembuhkan. Saudara minta sendiri lebih ajaib. Karena saudara yang tahu sendiri permasalahannya. Soalnya kalau berdoa, sungguh, jangankan sakit, tarik tulangnya tolong belum. Coba Hizkia 37 ayat 1. Hizkia 37. Jadi coba yang diceritakan. Hizkia 37 ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Jadi ada lembah itu, kemungkinan dari lembah itu tulang-tulang banyak. Siapa itu orangnya? Orang Israel waktu berperang. Itu geletak, gak tahu orang Israel, gak tahu Filipin, musuhnya siapa, kurangnya itu banyak. Apa yang terjadi ayat kelima? Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu, tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup. Itu lagi tok lu iso. Opo maneh sakit penyakit, pasti Tuhan bisa menyembuhkan.
Jangan khawatir, betul. Langsung jalur ini, langsung minta sendiri. Seperti Hizkia tadi, minta hambanya tadi sudah wes tahun umur mana guys? Itu tulang belum dari tulangnya tok, iso hidup. Ayat 10 dilanjut ya supaya kita lebih lagi. Lalu aku bernubuat seperti diberitakannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Bukan napas kok, bukan tulang tok yang dikasih napas. Nanti kayak film tengkorak itu. Ini ayat ke-11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan harapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Seakan-akan tahu harapan, tapi iso. Ojo takut, opo maneh permasalahan kita, ekonomi kita, keuangan kita, ojo kuatir. Matius 6 ayat 26, burung pun dikasih makan gak kerja, bunga pun dihiasi gak tamahane, gak kerja loh, cuman melayu dudul apa sih kalau ya burung ya masih bunga menengai, orang sing nyirami. Itu loh ibarat dong supaya kita ini tidak rasakan seperti doa-doanya. Jangan kita takut dalam kehidupan kita yang terjadi pada saat hari ini. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Tuhan tahu.
berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa surgawi yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jiwa kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih sekali pada malam hari ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sampaikan buat kami. Pembelajaran Tuhan yang mengingatkan kepada kami semua. Haleluya, haleluya. Ajar kami senantiasa bersandar terus akan firman-Mu. Biar kami semakin kuat, semakin dapat menghadapi setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik buat kami. Perhatian-Mu Tuhan buat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Biarlah firman-Mu senantiasa tertanam terus dalam jiwa kami. Tumbuh subur dalam hati kami. Menerangi setiap jalan-jalan kami. Agar kami tidak jatuh dalam setiap pencobaan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi Pak Bonus dalam setiap pelayanan. Berkati keluarga, berkati pekerjaan. Terlebih lagi Tuhan, kerinduannya dalam pelayanan. Tuhan, haleluya, haleluya. Kami juga teringat untuk Bapak Gembala dari haleluya, Tuhan kami mengasihi mereka. Kami tahu Tuhan mereka juga mengasihi. Sebab itu Tuhan berkati Bapak Gembala dari beri kekuatan, beri kesehatan yang prima dalam nama Yesus. Darah Yesus tutup bungkus Bapak Gembala. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya. Kami membutuhkan Bapak Gembala. Ibu Tuhan. Gereja kami. Ibu Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati para jemaat di tempat ini. Kami percaya Engkau tidak memandang siapapun juga. Engkau tidak pilih kasih antara kami. Berkat bersama antara kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara, puji Tuhan. Sebelum pengumuman, saya dengan percaya bahwa Bapak Saudara rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik pada malam hari ini. Dimohon para hamba-hambanya membawa pundi-pundi mempersiapkan diri maju ke depan. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca firman Tuhan yang berbunyi-bunyinya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Nanto pimpin kita dalam doa. Haleluya. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan kasih, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mengembalikan kehidupan Anda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini bersyukur pada hambanya Bapak Pendeta Bonus yang pada malam hari ini sudah memberkati kita dengan penyampaian firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, memberkati Ibu, memberkati putri-putrinya, kesehatannya, pekerjaannya, apa yang diusahakannya, Tuhan memberkati, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita sehat ya. Kita ada, masih ada seperti pada malam hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan kepada kita. Puji nama Tuhan. Kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman selanjutnya, ibadah seperti biasa di tempat ini Minggu, sekolah Minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya seperti pada malam hari ini jam 6 sore, doa malam hari Rabu pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan, dan doa puasa di salon setiap 11 hari diadakan. Terima kasih song leader, singer. Tuhan memberkati pelayanannya. Tim musik, Tuhan memberkati, tetap setia. LCD, sound system, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang sampai pada hari ini tetap setia, tetap kuat untuk mengiring Tuhan, baik yang di atas, yang di bawah. Tuhan memberkati semuanya. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Karena sampai pada saat hari ini Tuhan masih berbuat baik kepada kami, karena mulai ibadah
awalnya sampai pertengahan dan sampai akhirnya ini, Tuhan memberkati kami semuanya. Maka ini Tuhan, sebelum kami akan meninggalkan tempat gereja-Mu, kami berdoa dan memohon pakai sesuai kehendak-Mu. Kami menyerahkan sidang-sidang jemaat yang hadir pada saat hari ini. Engkau memberkati tempat gereja Galilea semuanya Tuhan, yang ada keadaan sakit penyakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah, bilur-bilur menyembuhkan, memberi kekuatan, memberi pemulihan, bahkan memberikan semua kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan, dan pekerjaan Tuhan di tempat ini, hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati yang selalu setia Tuhan untuk mengiring tempat gereja Galilea ini. Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu di tempat gereja Galilea. Berkati juga anak-anak kita yang sekolah pada saat hari ini, dan kuliah dan studinya. Tuhan Engkau memberkati, karena sampai pada saat hari ini apa yang diinginkan, dicita-citakan, mungkin dari akan SD, SMP, SMA, mencari pekerjaan, Tuhan tolong Tuhan, Engkau memberkati juga dalam pekerjaannya. Dan sekolah pun berkati akan kerinduannya, mungkin di negeri juga kuliahnya yang di negeri. Tuhan Engkau memberkati sesuai kehendak dan rencana-Mu, dan supaya juga Tuhan memberikan kepandaian, menjadikan anak berhikmat, akal budi, kepandaian, kepintaran itu semuanya juga untuk keagungan dan kemuliaan Tuhan. Bahkan yang bekerja pun berhasil mendapatkan hasil yang dari Tuhan, hasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga Tuhan, bahkan anakmu sudah mempersembahkan apapun bentuk persembahannya, Tuhan Engkau memberkati, sampai dari cibitan, persembahan pribadi, persembahan untuk gereja, persembahan berpuluhan pun semuanya Tuhan memberkati. Juga situasi Tuhan kota kami Surabaya ini, di mana bangsa kami Indonesia ini yang ada pemilihan presiden, Engkau pakai untuk juga dewan-dewannya semua, Engkau memberkati juga. Tuhan kami menyerahkan hamba-Mu Ibu Ratih, kiranya disehati, supaya juga Engkau pakai di dalam segala akan dewannya juga. Tuhan memberkati supaya juga menjadi saksi Tuhan dimanapun pemerintahan di kota Surabaya ini. Tuhan menyerahkan juga Tuhan akan pemerintahan yang ada pada saat hari ini semuanya juga Tuhan. Kami ada keleluasan beribadah ini, semua kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan di kota kami Surabaya ini ada ketenangan. Biarlah keleluasan kami beribadah ini untuk membawa dan mencari jiwa-jiwa baru datang kepadamu, dan Tuhan selamatkan kota kami Surabaya ini. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang bekerja di medis, kedokteran, perawat, dimanapun berada dalam perjalanan tugasnya. Tuhan memberkati di balai puskesmas pun Tuhan juga memberkati, di rumah-rumah sakit pun Tuhan juga memberkati. Juga Tuhan memberkati di mana sampai pada saat hari ini. Amin. Hamba-Mu Bapak Ibu Gembala Tuhan, Tuhan berkati kesehatannya selalu, bilur-bilur-Mu memberkati kekuatannya, akan kesehatannya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan sampai pada saat hari ini, yang selalu setia menggembalakan di tempat kesembuhan Galilea, dan kami semua jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami juga mengikuti dengan segala gerak-gerik akan hamba-Mu Bapak Gembala ini, dengan kesetiaannya sampai dimanapun Tuhan memakainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akan memberkati
Tiapkan Bapak Ibu Gembala sekeluarganya, anak cucunya, mantunya, cicitnya, semuanya Tuhan, saudara-saudara juga Tuhan memberkati. Kami percaya semua sampai pada saat hari anak-anakmu juga menerima berkat besar dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih, sebelum kita akan pulang dan akan menerima berkat, biarlah turun dan angkatlah segala tanganmu tinggi dari kepalamu. Terimalah dan pulanglah berkat besar damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaannya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang memberkati baik jasmani, materi, rohani sekarang sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati Mas Yuda, Mas Eko, Pak Popi, Mas Yadi, Tuhan berkati. Berkati Bu Lea, Pak Diana, Bu Endang, Pak Heru, Jessica, Pak Mul, Pak Bonus, Nila, Tuhan berkati. Pak Nanto, Putri, Bu Endang, Tuhan berkati. Berkati, Tuhan berkati Pak Heru, Tuhan berkati. Berkati. Sama Tuhan Yesus berkati sama. Berkati Mbak Yayu, Mbak Nupika. Berkati Mas Aan.